Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Kenalkan, Saya Fitri Indiani dengan NIM akhir 202. saya Catherine Stefani Malahere dengan NIM akhir 204. Jadi kami di sini akan membawakan materi bertema psikologi kepribadian psikoanalisa. Yang pertama ada pengertian psikoanalisa. Analisa itu adalah aliran utama dalam ilmu psikologi yang berisi tentang teori kepribadian atau bisa disebut juga dengan teori kepribadian psikoanalisa. Yang kedua ada pengertian kepribadian. Dalam ilmu psikologi menurut Gordon mengatakan bahwa kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Lanjut, struktur kepribadian. Freud membagi struktur kepribadian ke dalam 3 komponen, yaitu ID dari aspek biologis, ego dari aspek psikologis, dan superego dari aspek sosiologis. ID adalah energi-energi psikis naluriah atau insting paling dasar yang ada pada psikis manusia. Ego adalah jembatan antara dorongan energi-energi psikis naluriah. Yang terakhir, superego merupakan pengendapan ideal kesempurnaan kepribadian yang berkembang dari menghadapi dunia, kaidah, dan norma masyarakat. Dilanjut dengan contoh, seorang anak berada di perpustakaan dan menemukan buku yang selama ini ingin mereka baca, tetapi sudah waktunya untuk pergi dan mereka belum membawa kartu perpustakaan untuk memeriksanya. Di sini peran ID yang mencari kepuasan segera menggoda anak untuk mengeluarkan buku itu dari perpustakaan tanpa memeriksanya, mengabaikan aturan dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Peran ego yang bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara keinginan dan kenyataan, menyarankan agar anak bertanya kepada pustakawan apakah mereka boleh memegang buku tersebut sampai mereka dapat kembali dengan membawa kartu perpustakaannya atau mencatat judul buku yang akan dipinjam itu lain kali. Lalu terakhir, peran superego. Superego memperkuat gagasan bahwa mencuri adalah salah dan mendorong anak untuk mengikuti peraturan dan prosedur perpustakaan, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa hormat terhadap sumber daya komunitas. Dinamika kepribadian yang pertama ada naluri atau insting. Naluri atau insting adalah representasi psikologis bawaan dari eksitasi atau keadaan tegang dan terangsang pada tubuh yang diakibatkan oleh munculnya suatu kebutuhan tubuh. Yang kedua ada macam-macam naluri. Macam-macam naluri di sini ada 2, yaitu naluri kehidupan atau life instinct dan naluri kematian atau death instinct. Naluri kehidupan itu adalah naluri yang ditujukan kepada pemeliharaan kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai spesies. Lalu ada naluri kematian atau thanatos. Naluri kematian atau thanatos ini adalah naluri yang ditujukan kepada perusakan atau penghancuran atas apa yang telah ada atau pada individu itu sendiri. Freud menyatakan juga bahwa naluri kematian pada individu bisa ditujukan pada 2 arah, yakni kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain atau keluar diri. Yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Keempat ada mekanisme pertahanan ego. Freud sendiri mengartikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atau ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Lalu menurut Freud, mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak macamnya. Yang pertama ada represi atau dikatakan sebagai eliminasi atau pentransferan yang tidak disengaja dari sesuatu yang timbul dari kesadaran. Kedua ada penyangkalan. Penyangkalan adalah sebuah pertahanan untuk memerangi kegelisahan atau perasaan cemas dengan cara menutup mata mengenai eksistensi di dunia nyata yang mengancam. Ketiga ada formasi reaksi, adalah sebuah tindakan inkonsisten terhadap hasrat nirsadar. Keempat ada proyeksi. Proyeksi adalah sebuah penyamaran terhadap karakter-karakter tertentu yang ditolak oleh ego pada orang lain. Kelima ada displacement. Displacement adalah mentransfer energi pada objek atau seseorang ketika suatu objek atau titik fokus awal tidak berada dalam jangkauannya. Keenam ada rasionalisasi. Rasionalisasi membuat suatu alasan yang seakan-akan itu adalah hal yang benar dengan tujuan menjauhkan ego dari kerusakan atau menipu diri sendiri atau yang bisa disebut dengan kamuflase. Lalu selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi adalah pengalihan energi agresif atau seksual terhadap suatu hal secara sosial dan diminati. Lalu ada regresi. Regresi adalah mengambil suatu langkah yang diambil menuju masa perkembangan awal karena pada masa itu seseorang cenderung memiliki tuntutan yang lebih kecil. Selanjutnya ada introjection. Introjection itu menerima atau memetik standar yang dimiliki oleh orang lain secara penuh. Lalu identifikasi. Identifikasi merupakan bagian dari prosedur perkembangan tingkah laku dari gender role dipelajari oleh anak-anak. Dan yang kelima dari dinamika kepribadian, ada insting sebagai energi psikis. Energi psikis dan kumpulan energi dari suatu insting yang dimiliki seseorang
merupakan energi yang tersedia untuk menggerakkan proses kepribadian. Insting dapat dijelaskan dari 4, yaitu yang pertama, sumber insting. Sumber insting itu kondisi jasmaniah atau kebutuhan. Kedua ada tujuan insting. Tujuan insting merupakan penghilangan rangsangan kejasmanian. Tiga ada objek insting. Objek insting adalah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Dan yang terakhir ada pendorong atau penggerak insting. Pendorong atau penggerak insting ini adalah kekuatan insting itu yang tergantung kepada intensitas atau besar kecilnya kebutuhan itu. Selanjutnya ada tingkatan dari kesadaran. Yang pertama ada kesadaran conscious, itu artinya berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari. Kedua ada prasadar atau preconscious, lapisan jiwa di bawah kesadaran dan berada antara sadar dan tidak sadar. Dan yang terakhir ada ketidaksadaran atau unconscious, itu adalah lapisan terbesar dari kehidupan mental. Lalu dilanjut dengan tahap-tahap perkembangan kepribadian atau fase perkembangan, ada 5, yaitu fase oral. Fase oral dimulai dari 0 sampai 18 bulan. Tahap ini dilakukan bayi melalui berbagai aktivitas yang menekan mulut, seperti minum, menghisap, makan, atau menggigit, sehingga terpenuhilah kepuasan seksual. 2. Fase anal, yaitu dari umur 1 sampai 3 tahun. Tahap ini, anak berinteraksi dengan saluran pencernaan dan mendapat kesenangan. Lambat laun, anak dilatih untuk melakukan pembuangan dengan cara yang benar. 3. Fase fast, di umur 3-6 tahun. Tahap ini biasanya anak laki-laki atau perempuan mendapatkan kesenangan dengan mengeksplorasi alat kelaminnya sendiri. Keempat ada fase laten, di umur 6-12 tahun. Tahap ini anak akan menekan hal-hal yang berhubungan dengan oedipal sehingga hilanglah minat seksual. Berbanding terbalik, anak-anak akan menerjunkan diri untuk bermain atau jenis kelamin sama. 5. Fase genital, di umur 12-18 tahun. Tahap pubertas ini, anak-anak akan menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis sehingga timbullah pengembangan hubungan. Teori kepribadian menurut Carl Jung dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pandangan prospektif. Pandangan prospektif ini adalah melihat kepribadian itu ke perkembangan individu di masa depan. Yang kedua ada pandangan retrospektif. Pandangan retrospektif ini memperhatikan masa lampau sang pribadi. Lalu terakhir ada Jung mengatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 tingkat kesadaran, yaitu 1. Kesadaran dan ego. Jung berpendapat bahwa kesadaran muncul pada awal kehidupan, bahkan mungkin sebelum individu dilahirkan. Secara umum, kesadaran bayi yang umum atau kasar menjadi semakin spesifik ketika bayi itu mengenal manusia dan objek sekitarnya. Dalam kesadaran itu terdapat 2 komponen, yaitu sikap jiwa dan fungsi jiwa. Sikap jiwa adalah energi psikis atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Sikap jiwa membedakan menjadi 2, yaitu introvert dan extrovert. Seperti yang kita ketahui, introvert merupakan individualistis dan selektif dengan dunia luar, dan extrovert merupakan mudah menyesuaikan diri dan objektif dengan dunia luar. Lalu fungsi jiwa dibedakan menjadi 2, yaitu fungsi jiwa rasional atau fungsi jiwa yang bekerja dengan penilaian, dan fungsi jiwa irasional atau bekerja tanpa penilaian. 2. Ketidaksadaran pribadi dan kompleks. Jung mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman yang tidak disetujui ego untuk muncul ke kesadaran tidak akan hilang, melainkan tersimpan dalam ketidaksadaran pribadi atau personal unconsciousness. Dengan demikian, ketidaksadaran pribadi berisi pengalaman-pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan yang gagal menimbulkan kesan sadar. Ketiga, ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif menurut Jung, gudang ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur ingatan. Yang diwariskan adalah pengalaman-pengalaman umum yang terus-menerus berulang lintas generasi. Namun yang diwariskan tersebut bukan memori atau pikiran yang spesifik, tetapi hanya sebagai predisposisi atau kecenderungan untuk bertindak atau potensi untuk memikirkan sesuatu. Isi utama dari ketidaksadaran kolektif adalah archetype yang dapat muncul ke kesadaran dalam wujud simbolisasi. Jung mengidentifikasi berbagai archetype, yaitu A persona atau topeng adalah wajah yang dipakai untuk menghadapi publik yang mencerminkan persepsi masyarakat mengenai peran yang harus dimainkan individu dalam hidupnya. B. Anima dan animus juga berpendapat bahwa dasarnya manusia itu biseks, begitu pula dalam hal kepribadiannya. C. Shadow. Shadow atau bayangan adalah archetype yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwarisi manusia dari evolusi makhluk tingkat rendah. Dan terakhir ada D. Self. Menurut Jung adalah yang memotivasi perjuangan individu menuju pribadi yang utuh dan ideal. Baik, itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.